Manusia sejati sadar akan kewajiban suci membina harkat wanita, mencari tiap utama negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Andorra sampai Zimbabwe bahkan mungkin ya. Spesial hari ini kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa dalam program podcast Info. Kembali lagi bersama saya Bes Nugraha, dan hari ini kita kedatangan bunda yang sangat luar biasa, energik banget. Wah, kita akan berbincang-bincang dengan beliau terkait dengan kedatangannya, karena bukan nggak tanggung jauh juga nih ya, dari Kota Pematang Siantar. Ya, ada narasumber kita, ada Bunda Dr. Anda Hajah Marintan Lubis MA selaku Direktur Klinik. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada turut berhadir, ada Bunda Hajah Hanifah Harahap SPD selaku Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Pematang Siantar. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Pematang Siantar jauh-jauh ke Medan ngapain ini ceritanya? Boleh ceritakan sedikit. Oke ya, sahabat dakwah Muhammadiyah yang berada di mana saja pun, hari ini tepatnya hari Kamis ya. Kami datang sengaja dari Pematang Siantar dengan rekan kami dari pimpinan daerah Aisyah Kota Pematang Siantar didampingi oleh Bapak PDM tadi. Tentu kami punya niat adanya kami mau audiens tadi dengan Bapak PWM Muhammadiyah Sumatera Utara beserta Ibu PWA yang tadi berlangsung jam 9 lewat beberapa menit ya. Nah, tentu rencana kami kemarin itu pertama, kami selaku Direktur Klinik Aisyah sudah membangun Klinik Aisyah sejak 14 Juli 2018. Alhamdulillah sekarang Klinik Aisyah yang ada di Kota Pematang Siantar di jalan, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja nomor 271. Alhamdulillah sudah mengalami perkembangan yang luar biasa. Yang dulu kita itu seperti kata saya sering mengatakan, yang dulunya kita mendirikannya dengan air mata, tapi sekarang sudah menjadi mata air, insya Allah. Jadi untuk itu kami paskes kita sudah 2100 insya Allah, dan kami sudah mandiri. Tidak lagi selama ini kita minta durung-durung ya, minta sumbangan untuk menggaji dokter atau segalanya. Insya Allah tidak lagi. Dan bertitik tolak dari situ tentu kami punya keinginan luar biasa lagi. Setelah perkembangan klinik, kami ingin membangun sebuah rumah sakit Aisyah di Kota Pematang Siantar. Iya, itu. Waduh, sahabat dakwah Muhammadiyah, mudah-mudahan ini segera terrealisasi ya Bunda ya. Tapi kayak kalau tadi mata air, ya kan? Dulu air mata, sekarang mata air. Sekarang udah banyak yang mau minta kerjaan di sana kan? Insya Allah sudah. Tapi tadi didampingi sama PDM juga ya? Iya. Suami ya? Suami kebetulan. Oke, tadi gimana perbincangan bersama audiensi dengan PWA sama PWM Lancar? Alhamdulillah. Sambutan mereka luar biasa, memberi semangat karena kita harus segera melakukan proposal atau segalanya persiapan itu, karena kita berkeinginan itu launchingnya rumah sakit tuh sebelum muktamar. Jadi merupakan satu momen penting. Dan di samping itu juga kita mendapat dukungan yang luar biasa oleh pemerintah Kota Pematang Siantar. Alhamdulillah kita sudah sharing dengan beliau. Ya, merupakan kader juga Bro. Iya, insya Allah kader juga. Bes mau ke Bunda Hanifah dulu terkait dengan kedatangan kemari. Kan mungkin udah terkonsep kian kan dari Siantar. Apa saja yang dibicarakan, fokus-fokusnya yang kepada PWA maupun ke PWM? Kita tadi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah. Adapun tadi yang kita bicarakan, kita kan fokus tadi diskusi untuk persiapan bagaimana apa saja yang harus kita persiapkan untuk pendirian rumah sakit ini. Karena rencananya kalau tadi Klinik Aisyah atau sudah PDA Siantar periode yang lalu itu sudah mendirikan klinik, harapan kami untuk PDA Siantar periode ini untuk mendirikan rumah sakit Aisyah. Memang rumah sakit Aisyah untuk tingkat awal ini tipe D. Tipe D
yang jadi kalau tipe D ini kan izin-izinnya itu semua kan masih di tingkat kota, belum sampai ke tingkat pusat atau ke wilayah itu rencananya. Jadi tadi kita itu merencanakan apa yang harus kami persiapkan dengan PWM maupun dengan PWA tadi untuk pendirian rumah sakit ini. Jadi memang kami tadi belum membawa proposal atau apa, tapi kami kan supaya proposal kami tidak kesana kemari, makanya kami tadi beraudiensi kemari, berdiskusikan itu dulu. Iya, apa saja yang kami persiapkan. Kemudian nanti timnya ternyata tadi kan sudah cukup banyak persyaratan yang harus kami persiapkan. Kan cukup banyak. Selain untuk timnya aja di proposal itu cukup banyak juga. Ada tim medis, ada tim manajemen, ada tim ini, itu banyak kan itu. Kemudian juga ada surat-surat yang harus kamu persiapkan. Memang untuk langkah awal yang kami persiapkan inilah tadi SHM. Ya, harus jadi milik Muhammadiyah itu yang. Nah, itu yang pertama tadi yang dari awal. Oke. Tapi dari sekian mungkin yang dibicarakan, hal yang bakal segera dilakukan apakah SHM itu? Iya, itu pertama. SHM dulu. Kalau dari pembicaraan tadi itu langkah pertama kami SHM dulu. Tadi karena sudah dibilang sama Pak Muthalib tadi, percuma nanti kita begini katanya kalau SHM kita belum milik Muhammadiyah. Walaupun itu sudah dihibahkan sama kita. Aisyah. Itu di luas tanahnya berapa? Luas tanah lebih kurang 389. 1.800. 1.186 meter persegi. Iya, itulah cukup luas. Itu mau dibangun berapa lantai? Ya. Itu gini ya. Tentunya poin itu nanti kami kerjasama dengan Bapak nanti mengasih itu ya, bagaimana plan perencanaannya tadi udah dibuat. Sebaiknya berapa lantai nanti itu. Seperti memang pakai lantai ya. Iya. Penting memang pakai lantai di bawah ya. Jadi berapa lantai Iya. Oke. Base kemarin kan kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu lah ke klinik kan. Sekarang gimana keadaan kliniknya? Maksudnya ambulans masih ada 2? Ada. Dokternya itu ada 4 ya. Dokter kita, dokter umumnya itu 3, dokter gigi 1. Nah, juga bidan kita ya. Kalau itunya saya rasa admin juga ada, sudah lengkap. Sudah lengkap. Kalau itunya. Apalagi kita kan baru akreditasi. Sudah akreditasi. Udah. Akreditasinya apa? Kita utama. Dan kemudian kita sudah rekam medis juga, kami udah semalam ya kan. Udah kami persyaratan dari BPJS sudah kami lengkapi semua, baik alkes apa semua sudah kita lengkapin, alhamdulillah. Bisa menerima peserta BPJS. Iya, udah memang kita peserta BPJS. Itulah yang andalan kita. Andalan kita. Jadi peserta BPJS sudah 2.100 orang. 2.100 ya. Insyaallah. Maka kami berani untuk ini, insyaallah menuju rumah sakit nanti membuat. Insyaallah. Muhammadiyah ya, warga persyarikatan mungkin kalau misalnya ingin berkunjung ke Siantar ya kan, kalau mungkin lagi studi sakit banding, atau apa, studi banding ke klinik. Waduh, itu suasananya asri banget. Iya, asli ya, udah pernah ya. Iya. Dingin sejuk. Iya, bagi tenaga kalau untuk antusias ataupun masyarakat di sana seperti apa melihat klinik Aisyah di Siantar ini? Senang mereka, semangat, nyaman katanya. Alhamdulillah. Bahkan kita peserta BPJS tidak hanya dari Muslim, non Muslim juga ada sudah yang mulai pindah mulai berpindah ke situ karena mereka bilang sejuk katanya. Alhamdulillah kita punya khusus untuk membersihkan itu, yang itu udah ada. Tukang pembersihnya ada. Selain dari unggulannya itu bisa BPJS, apalagi kira-kira kalau keunggulan dari klinik Aisyah Siantar ini? Ya, kita melihat gini ya, pelayanan selalu saya bilang prima, menunjukkan yang Islami lah gitu. Saya berulang-ulang kalau menyampaikan sama pegawai kita itu kita ini adalah pelayan masyarakat. Jadi kita harus menunjukkan bahwasanya
kita yang sangat membutuhkan mereka, ya kan? Nah, jadi kalau datang harus disambut, saya bilang kita mau memeriksa baca Bismillah, kemudian ngasih obat baca Bismillah, gitu kan? Pokoknya keramah tamah kita memakai apa ya, S4 ya, 5S. ya 5S, 5S itu, ya kan, salam, sapa, kemudian senyum, silaturahmi, kemudian sholat. Sholat yang terakhir harus mereka itu mengerjakan sholat. Tunjukkan, itu tadi ya, ada 5 tadi ya. Tapi kalau di luar dari Muhammadiyah atau Aisyah, apakah ada yang berobat di sana juga? Banyak. Apalagi klinik kita itu kan berada di pinggir jalan umum. Strategis. Sangat strategis, iya. Jadi kadang-kadang pasien kecelakaan pun sering juga ke situ. Pak kita, tapi bukan doa ya. Bukan. Oke. Nanti kalau untuk pembangunan rumah sakitnya, apakah kliniknya itu bakal dibongkar atau memang dipisah atau tempatnya di sekitar di situ? Sekitar situ. Oh, di sekitar. Nanti kita tidak lihat jauh. apanya ya, Perancangan. program perancangan pembangunannya. Nanti kita kan pakai ini, ada ya, bukan kita yang apa, nanti kita panggil yang khusus yang ini, yang mampu lah bagaimana buatnya. Kalau saran semalam dari ibu Wali ya, ada juga mengatakan itu tetap klinik itu tadi geser katanya ke samping, ini tetap depannya. Jadi itu ke depan lah kita apakan, dan tadi kita sudah juga bincang-bincang dengan Bapak PWM dan semua tadi Dr. Julia ya. Dr. Julia itu sebagai sini ya, PWA Majelis Kesehatan. Nanti kita kerjasama dengan mereka juga. Oke. Kalau untuk pembangunan rumah sakit ini sendiri, target dari bunda-bunda di tahun berapa sih rencananya atau pengennya dibangun gitu? Tapi ditahan dulu jawabannya. Kita break dulu ya Bunda ya. Buat sahabat dakwah Muhammadiyah, jangan kemana-mana dulu, karena bunda-bunda dari Pematang Siantar ini ya kan, bukan sekali dua kali, tapi insya Allah nanti bakal sering ke Kota Medan ya kan. Kita berbincang bagaimana progresnya, tapi kita di sini akan melihat bagaimana pembangunan atau niat dari bunda-bunda Aisyah Kota Pematang Siantar untuk mewujudkan rumah sakit Aisyah di Kota Pematang Siantar. Jangan kemana-mana dulu, kita break sejenak. Pimpinan daerah Aisyah Kota Pematang Siantar saat ini memiliki 1 klinik pratama yang selanjutnya akan ditingkatkan kelasnya menjadi rumah sakit tipe D. Penegasan itu disampaikan Direktur Klinik Aisyah Pematang Siantar, Marintan Lubis, usai acara peneguhan dan milad ke-111 Muhammadiyah Kota Pematang Siantar. Aisyah Sumatera Utara periode 2022-2027 akan fokus meningkatkan layanan beberapa klinik Aisyah untuk dapat menjadi rumah sakit tipe D. Salah satunya adalah klinik Pratama Aisyah yang berlokasi di Jalan Sisinga Mangaraja, Kota Pematang Siantar. Klinik Pratama yang aset tanah dan bangunannya yang diwakafkan oleh keluarga Bapak Ilyas itu kini semakin mendapat kepercayaan, terutama terkait dengan pelayanan kesehatan BPJS. Untuk membangun dan mengembangkan klinik Pratama menjadi rumah sakit tipe D tentu saja tidak mudah. Butuh sinergisitas keluarga besar Muhammadiyah di Kota Pematang Siantar untuk mau memanfaatkan layanan klinik Pratama milik Aisyah itu. Pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara, Robitah Aspur, menjelaskan Aisyah periode 2022-2027 berkomitmen untuk mendorong klinik Aisyah yang ada menjadi rumah sakit tipe D. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, masih bersama saya Bes Nuga dan ada narasumber kita, ada Bunda Dr. Anda Hajah Marintan Lubis MA selaku Direktur Klinik Aisyah Pematang Siantar, dan bersama Ibu Anda Hajah Hanifah Harahap SPD selaku Ketua PDA Kota Pematang Siantar. Masih semangat ya Bunda ya? Semangat. Wah, tapi di balik layar ada bunda-bunda juga nih yang menyemangati. Ada Bunda Mardia, ada Bunda Mariam, dan Bunda Ampriani. Oke, kita lanjut ya Bunda perbincangannya. Tadi kita di off-air juga bercerita terkait dengan studi banding. Ternyata klinik Aisyah Kota Pematang Siantar ini bisa dibilang sebagai inspirasi juga. Iya, inspirasi. Ya. Mungkin boleh ceritakan terkait dengan itu. Sedikit ya. Baik,
tadi saya sudah sampaikan bahwa berdirinya sejak 14 Juli 2018. Ternyata kita dengan menapak gitu ya. Alhamdulillah semangat juang kami itu luar biasa, Ibu-Ibu Aisyah di sana ini. Teamwork yang baik, kami itu sering ya bagaimana kami datang ke situ tanpa kami diiming-iming ini segala sesuatu itu tidak ada. Lillahi ta'ala. Jadi saya rasa mendirikan sebuah klinik yang penting itu lillahi ta'alanya dulu. Jihadnya tadi luar biasa, Tim yang semangat kompak. juang, tim yang kompak. Kemudian Insya Allah. kalau insya Allah kalau dana itu nomor 3 menurut saya. Dan alhamdulillah kita setelah pemaparan semalam di asrama haji banyak ya motivasi yang kita berikan, banyak PDA yang lain, daerah lain ingin juga membuat klinik. Karena ini di Muktamar di Makassar itu telah dicanangkan bahwasanya Aisyah PDA itu harus punya klinik di daerahnya masing-masing. Nah, itu pencanangan waktu Muktamar, saya ingat betul. Kami juga pulang dari sana ya, mulai mendirikan ini tadi. Jadi untuk itu sudah datang ke tempat kita berkunjung, studi banding dari PDA Tebing Tinggi, kemudian PDA Tanjung Balai, dan kemudian saya ditelepon langsung oleh PDA dari dari Tebing Tinggi. Saya melihat langsung tempat mereka mau membuat klinik itu ya. Alhamdulillah saya sudah pergi. Alhamdulillah kalau ada nanti Aisyah sahabat sahabat dakwah Muhammadiyah semua dan PDA se-Sumatera Utara, kami siap membantu kalau ada nanti mau ya sharing dengan kami bagaimana regulasi mendirikan sebuah klinik. Tentunya kita membagi ilmu kita dan membantu apa yang bisa kami berikan. Itu saya kira boleh ditambah oleh Ibu PDA. Memang seperti yang dibilang Ibu Dokter tadi, kita pendirian klinik itu karena semangat kitanya yang luar biasa. Jihad kita itu sebenarnya dalam proses pendirian itu banyak sekali hambatan. Sebenarnya banyak hambatan. Tapi karena semangat, yakin Allah akan membantu, akan didukung oleh sahabat-sahabat dari Aisyah dan Muhammadiyah. Kita nggak bisa, klinik Aisyah ini nggak akan berdiri tidak ada tanpa dukungan dan bantuan dari anggota Aisyah dan Muhammadiyah. Walaupun dia mungkin dia anggota Aisyah, bapaknya tidak, tapi mereka memberi dukungan. Dan warga Aisyah itu dan Muhammadiyah itu tidak tidak susah untuk memberi bantuan. Nah, itu untuk awalnya. Tapi kalau untuk proses pendirian itu memang ya banyak hambatan sebenarnya. Tapi alhamdulillah karena karena kita didukung, karena kita yakin, nah itu berdiri. Baik, Bunda. Mungkin kalau boleh dijawab nih ya, mungkin kan sekarang ya bisa dibilang klinik Aisyah di Siantar ini kan udah baik lah. Iya, alhamdulillah. Tapi kan tahun 2018 itu mungkin kan zaman-zaman susahnya lagi. Covid ya. Momen yang paling berkesan mungkin yang terasa istimewa atau gimana ketika ya kau melihat klinik yang sekarang pasti terkenang gitu momen-momen. Yang paling berkesan itu antara lain warga sendiri ada baik dari Aisyah maupun nggak yakin bahwa klinik berdiri klinik Aisyah susah. Banyak orang banyak yang nggak ya yakin. awalnya banyak, tapi memang nggak semua kan, banyak yang nggak yakin. Dan kita juga awalnya pendirian itu kan kita awalnya mau nyari lahan untuk pendirian, cari nggak dapat, terus teringat dengan teman yang menyumbangkan ini sekarang Pinjam dulu. Kami kontrak lah rumah kalian itu kan kosong, udah kalian pakai aja. Jadi kita dari awal untuk tempat klinik itu kita tidak berbayar, tidak mengontrak. Memang langsung yang pemilik tanah itu langsung suruh pakai. Itu aja. Nah, yang penting diurus di apa? Setelah berjalan tahun 2022 mereka terus memantau, mereka hibahkan. Langsung dihibahkan sama kita. Hibahkan tanah itu kepada kita untuk pelaksanaannya itu. Itulah tahun 2022 itu mereka hibahkan. Sampai dikatakan gini ya kan Bu, sampai notarisnya memanggil kami. Ibu tahu ya berapa yang diimpakkan oleh mereka? Nggak tahu, saya bilang 4 miliar ya Bu. Maka Ibu jangan sia-sia katanya sama kami. Waktu kami ke notaris. Alhamdulillah maka dengan semangat yang itu jual biasa itu juga
sedangkan mereka ikhlas menginfakkan 4 miliar. Kita tenaga, ya kan? Nah, Iya, ya kita tadi hanya itu uang. tenaga. Dan alhamdulillah memang Aisyah berbeda dengan organisasi lain, saya yakin itu. Karena Aisyah itu jihad dan impaknya dia yakin. Impak itu nanti itulah yang didapatnya nanti di akhirat. Tujuan akhirnya kan endingnya kita akan ke sana. Jadi berbeda dengan lain. Kita itu dalam setengah jam atau lebih kurang 1 jam kami mengumpul. Itu 17 juta kita siap langsung. Setengah jam siap berapa? Jadi Aisyah itu tidak mengasih cuma 5.000. Kalau 5.000 100 tahun nggak siap ya kan? Ada yang menyumbangkan cincinnya, ada yang mengatakan ini semua gorden dari saya, tempat tidur dari saya, seperti itu, kursi dari saya. Jadi secepat itulah pendirian klinik Aisyah. Insya Allah nanti ini akan dicontoh juga oleh daerah-daerah yang lain dan organisasi lain yang ada mungkin di Indonesia lah saya kira ya. Iya, Masya Allah, sahabat dakwah ya. Muhammadiyah. Kalau Bes melihat, bukan hanya melihat ya, melihat apa ya, energiknya PDA Aisyah Kota Pematang Siantar ini mudah-mudahan bisa menginspirasi PDA-PDA Aisyah lainnya ya. Karena ya mungkin ya di luar sana PDA-PDA yang lain pun pasti bersemangat, ya kan. Nah, kegiatan-kegiatan Aisyah di Kota Pematang Siantar itu seperti apa sih benar? Ya, kita kegiatan sesuai dengan yang sudah kita programkan. Kita kan waktu musda, kemudian dilanjut dengan rakerda, itu kan sudah ada program kerja, ya sesuai dengan itu sih. Cuma ada nanti kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidentil, kayak milad, kayak kemarin kan kita libatkan semua kan gitu. Kalau ya atau yang ya pokoknya yang memang, karena kita kan di Aisyah ini sudah terprogram semuanya kegiatan kita, dan kami pun insya Allah melaksanakan sesuai dengan program itunya. Kalau dukungan dari pemerintah kota, Alhamdulillah, alhamdulillah dukungan. Alhamdulillah, gini ya. Sementara saya tambah, kalau pemerintah kota itu ya kami sudah berkali-kali ya sharing, kemudian kami merangkul, kami tidak ini dengan organisasi lain itu kami nggak saling alergi. Nah, seperti tidak bersaing. Nah, itu kami sekarang ini program kita yang baru ya. Aisyah itu tetap bekerja sama, kita merangkul, bersinergi dengan organisasi lain. Contohnya Muslimat NU, Al-Wasliyah, kemudian kita WI, Wanita Islam, dan organisasi yang lain, BKMT yang begitu besar. Sekarang mereka sudah mulai melirik kita. Bagaimana supaya kita itu bekerja sama nanti untuk mungkin pendirian klinik mereka. Nah, itulah kami untuk yang periode ini memang luar biasa lah, kami kompak gitulah ya. Setiap ada kegiatan Ibu ya, kalau kami diundang kami datang, kalau mereka diundang mereka datang. Nah, jadi ada kekompakan yang luar biasa. Karena kita, saya bilang, kita berjuang di Siantar beda dengan di daerah lain. Kita itu minoritas. Kan gitu, 45%. Mereka kan banyak. Lawan kita mereka, bukan kita kan gitu. Kita sama, jadi kita ada kekompakan yang luar biasa. Insya Allah sampai ke depan. Nah, itu dia. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah. Sebelum kita tutup, Iya. mungkin ada lagi sih jadi pertanyaan. Ada juga kan. Bagaimana PDA Aisyah Kota Pematang Siantar mempersiapkan menghadapi Muktamar ke-49? Seperti apa gaungan terkait dengan Muktamar? Bunda-bunda di sana udah semarak nggak nih untuk menghadapi itu? Ya, kalau persiapan kita untuk gaung yang muktamar ini kan antara lain itulah salah satu unggulan kita ini mendirikan rumah sakit. Nah, kemudian dari ekonomi nanti rencana kami kan sudah meluncurkan apa? Iya, bubut teh yang yang apa? Ti Aisyah namanya. Iya, sudah launching semalam. Sudah dia waktu milad Aisyah semalam sudah kami launchingkan. Itulah yang nanti menjadi, dan mungkin nanti ada lagi makanan ya sebagai oleh-oleh untuk persiapan untuk muktamar nanti. Nah, yang tentu otomatis atas nama kita dengan logo Aisyahnya kan gitu. Nanti kalau ke Medan lagi jangan lupa Ibu ya, Bu. Insya Allah. Sana ya. Gini, kita tahu bahwasanya Siantar itu adalah pintu masuk ya nanti untuk orang muktamar, dan tempat wisatanya luar biasa, Prapat dan Sidamani, Kebun Teh. Kita mempersiapkan tentunya nanti di klinik Aisyah kita juga bikin apa ya, persiapan bagaimana menyambut tamu-tamu kita tadi, karena kita dengar itu ada ambulans banyak ya yang akan ambulan kita juga sudah kita siapkan nanti insya Allah dalam rangka. Jadi kita ini karena tadi saya bilang pintu masuknya dan daerah wisatanya juga nanti mungkin para ini
muktamar ini pesertanya tentu akan singgah berwisata. Biasanya begitu kalau kita muktamar, daerah wisata itu tempat kami banyak ya kan. Pintu masuknya Siantar, itulah seperti dibilang Ibu PDA, kita buatkan tadi oleh-oleh ya. Insya Allah kita akan bikin ya macam-macam lah, insya Allah. Ini lagi dimusawarahkan. Itulah semangat kami luar biasa tadi. Dan yang pertama tentu berdirinya rumah sakit ini. Itu yang nomor satu dalam launching muktamar. Oke. Kalau Bes yakin sih ke depan ini bakal banyak lagi di bunda-bunda Aisyah. Oke, terakhir mungkin himbauan doa dan dukungannya mungkin ingin disampaikan kepada sahabat dakwah Muhammadiyah, baik itu terkait dengan perkembangan PDA Aisyah Kota Pematang Siantar maupun untuk terwujudnya pembangunan rumah sakit Aisyah Kota Pematang Siantar. Mungkin Bunda Marinta. Saya dulu. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah di seluruh ya Sumatera Utara nih. Sumatera Utara Indonesia. Seluruh Sumatera Utara Indonesia. Kami kenalkan tentu tadi kami pimpinan daerah Aisyah Kota Pematang Siantar, dan saya selaku Direktur Aisyah Kota Pematang Siantar dan Direktur Klinik Aisyah Kota Pematang Siantar, dan sebelah saya Ibu PDA Kota Pematang Siantar dan ibu-ibu yang lain ada ya, sahabat-sahabat kami. Himbauan kami tentu kami mohon dukungan dan doanya yang luar biasa. Kami yakin kalau kami saja bekerja itu tidak mungkin. Tentunya dengan dukungan semua saudara-saudara kami di mana saja pun berada. Dukunglah kita, ini adalah milik kita bersama. Rumah sakit Aisyah Pematang Siantar adalah milik kita semua. Tentu dengan adanya campur tangan Allah nanti di sini, doanya ya apa yang disampaikan saya selalu teringat ya, ini pesan saya, intan surullah yansurkum. Kalau kau menolong agama Allah, insya Allah Allah akan menolong kita. Itu saja sahabat dakwah Muhammadiyah seluruh Indonesia dan daerah Sumatera Utara. Demikian. Oke. Kami juga ya dari pimpinan daerah Aisyah mohon dukungannya ya, kami juga mohon bantuannya, mohon doanya supaya seluruh warga Aisyah Muhammadiyah saling mendukung, saling support dan saling bekerja sama sehingga apa yang menjadi program di Aisyah Muhammadiyah itu terlaksana. Karena kalau tidak ada dukungan itu semua, tidak ada kerjasama, tidak ada tim yang bagus, itu nggak akan terlaksana. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih buat Bunda Marintan dan Bunda Hanifa sudah berhadir di MPI Studio Podcast Infomu. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi dan sukses terus untuk program kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, itulah dia perbincangan base bersama narasumber kita. Ada bunda-bunda dari pimpinan daerah Aisyah Kota Pematang Siantar dan bersama Bunda Dr. Anda Hajah Marintan Lubis MA selaku Direktur Klinik Aisyah Kota Pematang Siantar, dan bersama Bunda Hajah Hanifah Harahap SPD selaku Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Pematang Siantar. Semangat dari Nyai Dahlan sampai sekarang itu tidak pernah hilang. Mudah-mudahan dakwah Muhammadiyah, dakwah Aisyah terus menggelora dan kader-kadernya terus bersemangat. Mari kita sukseskan muktamar nanti, muktamar ke-49 Medan Sumatera Utara yang akan menjadi tuan rumahnya, kita akan gembirakan. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Bes Nugra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah sejak